Wah ya, jadi teman-teman kita balik lagi ke kebun percontohan singkong sambung di Jonggol. Dan ini lihat teman-teman, gede banget. Sama Pak Edwin, PM Loh ya. Kamu bisa lihat update-nya di panganmakmur.com. Lihat ini gede banget. Ini berapa nih Pak Edwin? Kira-kira? Di atas 1 kintal ini. Kemarin yang busuk dia diambil 1 kilo, 20 kilo udah ditimbang. Wih, ini bisa ngasih makan satu kampung, satu RT. Wah, tapi Ya. teman-teman, singkong sambung ini sebenarnya bukan, biasanya diperuntukkan untuk industri. Jadi bukan, memang bisa dikonsumsi keluarga gitu, masyarakat bisa, tapi lebih bagus cocok emang untuk industri. Misalnya untuk pembuatan mocaf, yaitu modified cassava flour. Gitu. Nah ini teman-teman, kita jalan lagi. Jadi sekitar beberapa bulan yang lalu gue kesini dan melihat salah satu kebun percontohannya itu masih kecil-kecil, masih sekitar semata kaki lah tingginya, setulang kering lah. Nah ini pelangnya kita lihat PT Pangan Makmur Lojinawi, Pusat Percontohan dan Pembibitan Nasional Singkong Sambung, Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hubungi Edwin, kan? Nah ini kebunnya. Nah ini yang tahap kedua nih. Ini tahap kedua ya Pak Edwin ya? Iya, yang sistem lobang. Hah? Sistem lobang. Sistem lobang. Ya, tahap kedua seperti di singkong sambung itu bisa sampai 4 tahap. 4-5 tahap lah. 4 sampai 5 tahap. Gede, batangnya udah sampai 5 in, 6 in tuh. Kita bisa lihat ini gede-gede sebenarnya Batangnya. batangnya. Ini 2 bulan baru nih. Oh 2 bulan ya? 2 bulan. Nah, jadi satu tahapan itu bisa 11 bulan. Jadi kalau 4 tahap, bayangin bisa 4 tahun. Ya teman-teman. Bisa 2 tahun satu tahap itu. Satu tahap bisa 2 tahun. 2 tahun bisa. Gila dahsyat. Tergantung keperluan. Iya makanya. Nah itu 6 in ada tuh, 5 in mungkin. 5 inci ini gede banget nih. Ini mungkin terbesar yang pernah terlihat. Nah, jadi singkong sambung itu kelebihannya adalah itu tadi bisa berusia panjang dan menghasilkan umbi yang sangat besar. Jadi sangat cocok untuk industri dan sebenarnya yang lagi kita incer saat hari ini adalah ketahanan pangan. Program ketahanan pangan ya. Karena daya tahan tanamannya dan produksi yang bisa dihasilkannya banyak sehingga dia cocok untuk sebagai buffer ketika terjadi krisis pangan misalnya seperti itu. Mana lagi kita Pak Edwin? Ya ke sini nih. Oke. Nah, teman-teman, singkong sambung. Ini kan dengan sistem lobang nih. Ini lobang nih. Sistem lobang maksudnya apa tuh? Jadi gini, kalau yang biasa-biasa pakai traktor kan itu dia mudah roboh nih. Ya. Karena mungkin dangkal ininya. Buat. Jadi tanahnya itu dia pakai kalau traktor itu kan dinaikin semua. Nah, kalau ini kan terbatas cuman 1x1 aja, dalamnya 60 gitu loh. Jadi kiri kanannya itu nggak gembur gitu loh. Jadi ketika hujan ya tanah ini kita memang tanah keras gitu loh. Jadi ini nggak mudah roboh. Ya, lebih enak ya. Oh, ini sebagai solusi waktu itu kan kita banyak angin ya, beberapa bulan lalu ya. Iya. Jadi di Jonggol sini banyak angin, anginnya gede-gede sehingga pernah satu ketika itu pada roboh, pada patah gitu. Nah ini solusinya ternyata dengan sistem lobang ya Pak Edwin ya? Lobang, iya. Wah, jadi teman-teman, Pak Edwin ini udah 15-20 tahun di persingkongan sambungan. Jadi menemui berbagai macam masalah dalam budidaya singkong sambung dan dari masalah-masalah itu akhirnya ditemukan solusinya. Salah satunya adalah ini sistem lobang gitu. Kok yang cocok untuk daerah-daerah yang anginnya gede. Tapi kalau anginnya nggak gede juga bagus ya. Nah, lumayan lah itu. Cuman ini nanti problemnya mungkin adalah di panen nih agak sulit karena agak dalam itunya, tanah di sekelilingnya keras masih. Yang gembur kan cuma 1x1 aja nih, ya. Ini 1x1 nih, dalamnya 60 gitu loh. Nah ini. Jadi kalau hujan ya air ke sini enggak, karena di situnya keras. Ini keras nih, keras ya. Nah, yang di lubang ini aja. Iya, paling masalahnya pas panen aja ya. Jadi pas agak panen aja, menggali tanahnya itu menjadi lebih berat untuk petaninya gitu. Ini nanti ini kan biasanya 2 tingkat 3 tingkat lah gitu. Nanti ini mau dilukain lagi nih kelilingnya ini. Jadi nanti ada di keliling 2 mungkin bisa 5 tingkat gitu. Wih. Iya.
Nanti ini mau dicoba, makanya ini kan tidak diuruk dulu, nanti biarin aja. Oh. Begitu nanti sudah ya mungkin bulan depan lah, umur 3 bulan kita lukain kelilingnya, dikeret namanya itu supaya akarnya keluar gitu loh. Terus diambil. Nah, diambil terus enggak dikeret, biarin aja, nanti diuruk. Oh. Diuruk ya, supaya nanti dari keratan itu nih akan tumbuh apa namanya, Umbi-umbi itu terus ya? umbi-umbi baru ya. Umbi-umbi. Jadi bisa produksinya bisa banyak ya? Bisa lebih, Wow. bisa lebih. Ya, bisa lebih. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk buffer ketahanan pangan ini cocok banget ya. Iya, iya. Daripada ya mohon maaf misalnya padi ya. Iya. Padi kan sekali panen selesai dan tanam lagi lama lagi 6 bulan. Kalau ini kan bisa setiap saat dipanen sebenarnya. Sebenarnya setelah 14 bulan lah, kita 12 bulan ke atas lah bisa dipanen. Kapan diperlukan? Dari penanaman pertama, dari Iya. tahap pertama itu Iya. 14 bulan lah baru Iya. bisa dipanen. Panen. Dan sesuai keperluan. Oh, Jadi untuk keperluan masuk pabrik itu setiap saat ada gitu, Setiap tidak saat ada kosongnya gitu loh. ya itu kan artinya untuk ketahanan pangan juga bagus. Kalau Bagus, kita iya. bicara ketahanan pangan bukan Iya. untuk industri saja misalnya. Betul. Iya. Artinya kapan saja dibutuhkan kita ngambil singkong, sambung, Iya. kemudian dibuat menjadi beras atau mie atau apapun. Iya. Nah, itu bisa. Bisa, iya, iya. Gitu. Karena kan misalnya kita udah sebelum terjadi krisis pangan kita udah nanam nih Pak Iya, Edwin nih iya, kan. iya, iya, betul. Oke. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi kalau misalnya di tanah-tanah yang apa namanya di tanah yang apa agak miring, kemiringannya itu. Jadi jangan pakai traktor, jangan pakai apa namanya di traktor semua. Kalau ini kan per lubang. Jadi tidak mudah longsor gitu loh. Tidak, tanahnya itu tidak mudah terbawa air gitu loh, ya. Oh. Itu mungkin untuk di daerah solusi untuk daerah yang apa namanya berlereng gitu. Lereng. Ya, mungkin solusinya seperti itu gitu loh. Ya. Mungkin salah satu solusi juga gitu loh, ya. Iya, Karena iya. kalau tanah yang berlereng itu pakai traktor kan sulit gitu loh, ya. Pakai sulit. Ya mungkin juga coba pakai beko gitu, yang kecil-kecil kan sekarang banyak tuh beko yang misalnya yang kecil lah gitu loh, ya. Iya. Jadi lumayan tapi cost-nya tuh kalau pakai beko. Enggak juga. Iya, enggak Ya, juga. artinya kan sewa kan, karena untuk beli Betul. kan pasti mahal sekali beko. Ya, tapi kalau pakai orang juga kan masih tenaga juga, Oh, sama aja. bayar juga tetap bayar. Tapi itu lebih menurut saya dengan mekanisasi itu lebih murah gitu loh, ya. Cuman lihat kondisi lahannya gitu loh. Kalau lahannya kemiringannya di atas, mungkin di atas 40, 45 ke atas, ya sulit juga, bahaya gitu loh, ya. Itu aja. Ini ada sih. bunganya ya, Pak Edwin? Oh, ada. Ini singkong sambung. Nah, ini nanti bisa dijadikan entres-nya nih, entres yang lanjutnya. Ini bunganya apa nih? Dia ngebunga aja udah gitu hilang gitu. Hilang ya? itu, Oh. ya. Jadi nanti ada, ya kita belum pernah nyoba lah kita nanam dari bijinya gitu loh, ya. Jadi yang bisa dimanfaatkan emang baru umbinya ya kalau dari singkong sambung. Nah, tapi ininya kan bisa. Nah, sayur. ini yang merah, bisa sayur, bisa untuk pakan ternak segala macam. Iya, iya. Ya. Tapi yang ininya nih kita bisa untuk entres gitu loh, ya. Sambung nanti gitu loh. Disambung ya. lagi. Iya, nyambung lagi Jadi kita. tambah lebar ya. Iya. Enggak, bukan nyambung lagi, nyambung untuk bikin bibit. Bibit. Iya, untuk bikin bibit, ya. Jadi nanti kalau misalnya Jadi sudah ini anugerah ya. Iya. Semuanya berguna dan bisa jangka panjang dan cuma potongan-potongan aja itu bisa jadi bibit. iya. Nah, ini seperti ini bibitnya ini tahap pertama nih, Ya segini ini sambung. Nah, ini jadinya gini sambungannya gitu loh, ya. Dan nggak kelihatan seperti sambungan. Kelihatan Ya, sih kalau yang kelihatan. yang ngerti Yang tahu. kelihatan itu sambungan. Tuh Iya. ya, jadi ini teman-teman ini adalah sambungan beberapa kali sambungan dari satu bibit. Ya, Nah, satu ini bibit ya. ya satu bibit ya. Nah, ini sama ini yang ngebenggol itu sambungan tuh. Sambungan yang gede-gede ini nih. Nah, ini Nah, ke sambungan nih. atasnya itu dari sambungan ke atas itu singkong karet gitu. Singkong karet. Sama juga yang itu yang 5 inch, 6 inch tuh. Itu mungkin itu luar biasa nanti itu. Ini gede banget nih. Ya. Ini kapan mau diambil? Mungkin ini kan baru 2 bulan nih. Ya mungkin 2 tahun lagi. Tapi ini bisa menurut perkiraan Dua saya bisa kuintal. sekitar 2,5 kintal nih. Wow.
Jadi ini ada satu tanaman singkong yang 6 inch kan ya? Ya, di sekitar 5-6 itu. 5 Ya, sampai 6 inch batangnya ini mungkin bisa menghasilkan sampai 2 kuintal singkong. lebih. Umbi, mungkin lebih di bawahnya, dan itu mungkin baru 2 tahun lagi diambil. Artinya teman-teman, lagi-lagi kalau bicara soal ketahanan pangan, ini bisa jadi buffer untuk mengatasi krisis pangan ke depannya. Bayangin 2 tahun kemudian kita bisa aman lah intinya ya. Iya, iya. Jadi tidak sekaligus. Kapan kita diperlukan dari mulai 12 bulan ke atas sampai berapapun gitu. Jadi pabrik itu aman lah. Kalau misalnya pabrik untuk bikin beras, untuk bikin pabrik segala macam itu iya. Ya tadi kembali lagi tadi itu umurnya kalau nggak salah itu 20 bulan yang tadi yang Jadi, yang di dalam. Iya, yang di dalam itu, iya. Nah, ini. Jadi yang ke sana memang baru 1 bulanan gitu loh. Ada yang baru 2 minggu. Jadi ini yang roboh. Jadi yang paling tua yang sebelah sini, begitu ke sini kita lebih mudah lagi. Ini paling juga baru sebulanan nih kita tanam ya. Itu Sebulan aja udah sekitar 2 meter ya. Ya lebih ya. Nah, Karena itu. terlalu subur jangan tanahnya. Ya itu yang di belakang bibit tuh, bibit tahap pertama. Oh iya itu ya. Ya tahu itu saya. ada yang manggo, ada yang macam-macam itu, ada yang Kang Edwin kan rencana mau survei juga ke Cidaun ya, Cianjur Selatan. Iya, Itu kata iya. teman tanahnya sebenarnya tanah pantai ya. Tapi itu tanahnya tanah bagus lah. Pantai bisa itu. Pantai Cidaun itu pantainya cuma yang ke atasnya itu tanah bukit, tanah biasa. Tanah biasa, iya. Jadi jadi nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Dan di sana bagus, singkong bagus. Dari sisi ini suhu di pantai gitu, Cukup, nggak ada masalah. Singkong itu dia dari nggak harus itu. di tempat dingin. Nggak harus ya, nggak harus. Itulah enaknya singkong sambung. Singkong biasa pun bagus sebetulnya ya. Cuman singkong sambung itu ya produksinya tinggi dan umurnya bisa panjang. Itu aja. Jadi kelebihannya itu produksi tinggi, umurnya panjang. Jadi mulai 11 bulan, mulai 12 bulan ke atas itu kita bisa langsung gitu. Sampai berapa misalnya? Sampai 20 sampai 2 tahun ya bisa masih, dan kualitasnya tetap bagus gitu loh ya. Ya singkong. Ya singkong masih ya. Ada kan yang jadi kayu gitu ya. Ini enggak gitu. Mana lagi Kang Edwin? Ya yang tadi itu dibuktikan itu kita umur lihat 20 bulan itu kalau nggak salah sih ya. Juni. Ini di sini Ya. hujan rintik-rintik. Ini kan kita setiap hari hujan nih. Ini ada masalah nggak nih? Nggak ada. Ya itu bagus dilihatin. Enak ya, segar ya. Diapain aja tetap tumbuh di tanah Indonesia yang sangat subur ini. Gitu teman-teman. Nah ini lagi-lagi teman-teman bisa hubungi Pak Edwin kalau mau belajar tentang singkong sambung atau mau kerjasama dengan Pak Edwin, karena beliau juga menjual bibit dan menjual umbinya tentunya. Tapi tentunya untuk skala industri ya. Ini sama juga. Ini kira-kira sudah 1 kintalan. Satu Rata-rata kintal. udah. Yang Ya. mana? Yang kanan? Yang sama di semua ambil. Ya itu contohnya itu yang sudah dibuka. Jadi kalau dia dibuka tuh bisa jadi busuk, soalnya apa, sukaan ke luka gitu. Ya kalau luka terus ya lalu jamurnya masuk gitu loh. Ya. Ini yang udah kita buka ini Kang Edwin ini rencana mau kita apain ya nih? Showcase. Iya itu dia tuh. Ya tadi kan kita rencananya ngajak Sultan tadi ke sini ya. Jadi dia bisa ngeliat ini kan harusnya kan. Nggak apa-apa, kita bikinin aja videonya dan kita foto nanti kita kirim ke dia. Iya. Oh iya. Ini kira-kira sekitar di atas 1 kintal ini. Kemarin aja ya itu 20 yang busuknya tuh. Ya ini paling sedikit. Saya kira paling sedikit ini tinggal sisanya tinggal 2 kintal, 1 kintal ada nih. Ya. Ini udah terangkat semua belum? Bawah itu ada 3-4 tahap. 3 sampai 4 tingkat. 4 tingkat ya. Itu ke bawah itu masih ada sebelah sini, berarti tingkat yang kedua itu, ketiga. Iya. Dahsyat ya. Ini masih ada lagi di sini. Iya, ada. Wah, ini ngegalinya lumayan nih. Iya. Lumayan. Jadi ini berat. 1, 2, 3, mungkin 4 tingkat ini. Ya. 4 tingkat teman-teman, dan segede-gede gaban. Ya. Artinya kalau dimakan 1 kelurahan nggak habis. Atau kelurahan.
Ya, kalau ada calon kepala desa mau kampanye Iya. pakai singkong sambung aja ngasih makan warga desa. Ya boleh lah itu aja sih ya, kita udah Nah, ini hujan. tapi ini udah rapi ya. Iya. Enak gitu ya.